apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Poppy Aristanti, mahasiswa Fakultas Peternakan UB yang saat ini sedang menjalani program ISMA di Prince of Songkhla University, dapat merasakan experience keberagaman budaya di Thailand melalui berbagai kegiatan. Di sana, ia mengikuti pembuatan pottery khas Thailand dan mengunjungi tempat pembuatan kain tenun, kemudian mempelajari tarian tradisional dan juga budaya sekitar Provinsi Songkhla, serta mendatangi festival tahunan di sana. Sebenarnya untuk kegiatan luar kampus, kita lebih fokus lebih banyak ke budaya ya, mempelajari budaya Thailandnya sendiri, sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia. Kebanyakan kegiatan budaya itu berasal dari mata kuliah local arts yang aku ambil. Jadi ada teori dari beberapa mata kuliah itu, dan nanti kita akan terjun ke lapangan langsung untuk melihat si budayanya itu, seperti pottery. Kita pada saat itu juga melakukan kegiatan pembuatan pot, lalu kita juga ada mengunjungi tempat menenun di Thailand, lalu kita juga mempelajari dance tradisional dari Thailand, khususnya bagian Southern Thailand. Jadi kita ikut melakukan dance-nya, lalu kita memakai celana tradisionalnya dari dance tersebut. Dan kita juga belajar how to promote lokal bisnis. Jadi kayak tetap ada manajemennya. Oke, kalau untuk pottery ini namanya Bangklam. Bangklam itu agak jauh dari tempat yang aku tempatin sekarang. Mungkin kurang lebih 1 jam perjalanan. Cuma mereka masih ada Tapi di samping itu kita juga dijelaskan bahwa di Bangklam pottery ini bahannya itu beda. Jadi dia mendapat bahan dari sungai yang berbeda gitu loh. Jadi campuran bahan dari 2 sungai yang berbeda, dan itu bisa menciptakan bahan yang awet dan unik seperti itu. Lalu untuk woven cloth-nya sendiri yang menenun itu ada di daerah Koyor, masih di provinsi yang sama dan agak dekat sama Bangklam itu. Jadi di situ kita melihat dulu nih gimana cara menenunnya. Untuk kainnya kurang lebih hampir sama ya kayak di Indonesia, dan caranya juga hampir sama kayak di Indonesia, cuman mungkin cerita di balik kainnya tuh yang berbeda kayak gitu. Lalu untuk Nora Dance-nya itu kita diajarkannya di univ ini sendiri sih. Jadi di Prince of Songkhla University ini kita punya kayak art gallery seperti itu. Jadi kita diajarkan macam-macam perbedaan kostum dance di tiap bagian dari Thailand. Jadi ternyata tiap bagian, kayak tiap provinsi itu beda. Beberapa hari yang lalu kita juga ada Songkhla Tour dan Campus Tour, di mana kita jalan-jalan nih kayak di kota tuanya Songkhla. Kita mempelajari budaya-budaya mereka yang dulu, karena di situ banyak lukisan-lukisan kayak gitu. Dan pada tanggal 6 Maret yang lalu kita juga sempat mendatangi upacara Hari Raya Buddha, namanya Maga Puja. Jadi kita melihat upacaranya seperti apa, kita juga ikut mempelajari budayanya. Lalu baru banget kemarin ada tinggal 13 April kita juga mendatangi Songkran Festival, di mana itu adalah festival tahunan yang diadakan di Thailand yang identik dengan air. Jadi kegiatannya masyarakat Buddha akan menyiramkan atau menuangkan air ke patung-patung Buddha dan menyemprotkan air untuk bersenang-senang. Ketersediaan daging sapi lokal di Kota Malang terus dijaga oleh Perumda Tunas sebagai salah satu BUMD milik pemerintah Kota Malang. Menurut Direktur Perumda Tunas Dodot Triwidodo, saat ini di pasar tersedia daging sapi lokal dan kerbau. Namun menurutnya untuk daging kerbau potensi pasarnya tidak terlalu besar. Jadi gini, daging kerbau sama sapi itu kalau orang awam tidak bisa membedakan. Dari mata gitu ya, penglihatan mata itu mirip gitu ya. Cuman yang membedakan itu rasanya, seratnya gitu ya. Seratnya lebih
lebih keset gitu ya kalau daging kerbau ya. Biasanya dipakai di rumah makan Padang gitu ya, dipakai untuk rendang yang seratnya agak keras dan keset gitu ya. Tapi kalau daging sapi itu biasanya dipakai untuk rawon, untuk bakso gitu. Mengenai pasarnya sendiri sebenarnya demand-nya untuk kerbau di Malang tidak terlalu bagus karena restoran Padang di sini kan juga nggak terlalu banyak seperti di Jakarta ya. Di Jakarta bisa dipastikan kalau kita makan rendang itu biasanya memang most likely hampir semuanya itu pakai daging kerbau gitu ya. Jarang yang pakai daging sapi karena ya dari sisi harga jauh lebih murah gitu ya. Mereka bisa berhemat. Kalau di Malang justru kalau kita memasukkan itu akan mematikan peternak gitu ya. Kasihan mereka, jadi tidak bisa berjualan yang berkompetisi dengan daging impor yang murah. Bahkan di Jawa Timur kan juga melarang adanya daging impor kan, itu Pemprov Jawa Timur. Meskipun sulit untuk mendeteksinya, tetapi bahwa larangan itu ada. Gitu ya. Orang truk bawa masuk ke Jawa Timur, masuk ke rumah makan yang sudah pesan segala macam kan susah kita mendeteksinya. Jadi agak susah. Tetapi syukurnya masyarakat kita tuh sudah sudah settle gitu bahwa yang mereka minta itu memang daging lokal. Gitu. Kecuali yang steak gitu ya, steak yang ya kayak misalnya yang high end, yang hotel bintang 5, kemudian ada restoran bintang 5 itu biasanya memang mereka impor Australia, New Zealand gitu ya, dan harganya juga mahal. Jemparingan atau olahraga memanah gaya Jawa yang dikenalkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I kini makin digemari oleh berbagai kalangan. Salah satunya di Universitas Brawijaya. Menurut pegiat Jemparingan Malang Raya dari Laskar Panji Suryonegoro Wibi Mahardika, Universitas Brawijaya ikut melestarikan olahraga tradisi ini dengan membuka unit kegiatan mahasiswa Jemparingan. Kami di Malang Raya itu memang yang menghidupkan Jemparingan baru komunitas kami ya, secara concern penuh gitu ya. Nama komunitas kami Laskar Panji Suryonegoro. Nah ini alhamdulillah kita sudah di tiap selapanan, kemudian juga di setiap pekannya itu ada komunitas-komunitas yang sudah bersama kami berlatih. Ya, ada komunitas di satu desa di Dau, di Kalisongo, terus kemudian ada juga di kampus Brawijaya. Ya, mahasiswa itu sudah kami latih dan rektorat menyambut Jemparingan sebagai salah satu bagian dari unit kegiatan panahan mahasiswa, gitu ya. Nah, yang dipersiapkan apa? Ya, tentunya punya gandewo itu penting. Jadi busur itu sifatnya personal Mas Sidik ya. Karena apa? Gandewo ini tingginya menyesuaikan dengan ukuran tinggi pemegang. Fenomena yang terjadi saat ini dan banyak diperbincangkan oleh publik tidak luput dari kajian antropologi. Siti Zurinani, pengajar antropologi UB mengatakan, kajian antropologi tidak hanya berkutat dengan masa lalu, namun juga mampu memotret kondisi kekinian yang sedang terjadi. Melihat
bagaimana sih ekspresi ataukah mungkin situasi dari masyarakat tertentu begitu sehingga bisa berkonsekuensi untuk menimbulkan tindakan yang lain begitu. Karena kami melihatnya misalkan kalau dalam suatu fenomena itu pasti kemudian sebab ini akibatnya ini, tidak hanya itu, tapi kemudian berpikir holistik, bisa jadi faktor-faktornya ini bisa banyak begitu dan kemudian saling berkenalan satu dengan yang lain begitu. Kemudian salah satu yang unik lagi ada terkait dengan ritual-ritual Pak. Kalau di masyarakat ini kan sekarang banyak sekali proses-proses untuk menciptakan budaya ataukah mungkin komodifikasi budaya dan lain sebagainya, dan seringkali memang itu juga terjadi di pariwisata begitu. Jadi kami memotret begitu ya dari konteks apa sih budaya yang ditemukan, kenapa kok memilih ini dan lain sebagainya, semacam itu begitu Pak. Terus kemudian kemarin yang sempat viral itu kan yang terkait dengan Ibu Kota Negara Pak, bahwa itu sebenarnya sejarahnya dari mana sih, konsepsinya apa sih, filosofinya apa sih begitu. Terus kemudian bagaimana sebuah nilai gitu ya ataukah mungkin tata simbol itu bisa kemudian digeneralkan ataukah kemudian menjadi sebuah simbol khusus gitu, atau simbol baru, menciptakan simbol baru untuk menegaskan sesuatu. Universitas Brawijaya terus mendorong potensi wirausaha mahasiswa melalui program Mahasiswa Wirausaha. PMW UB 2022 ini telah meloloskan 248 proposal untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Setelah melalui proses diklat, para mahasiswa yang lolos program PMW ini harus segera melakukan implementasi usaha dan mengurus paten. Hal ini dijelaskan oleh Koordinator PMW UB, Dr. Agus Susilo. Terima kasih untuk kelanjutan dari program kewirausahaan mahasiswa tahun 2022 ini yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya. Tahapan selanjutnya setelah pelaksanaan diklat kemarin sudah sudah diumumkan yang lolos sekitar 248 proposal. Ya, harapannya dengan setelah lolos itu dan mengikuti diklat, maka tahapan selanjutnya adalah implementasi dari bagaimana pelaksanaan tentang proposal yang mereka buat. Jadi harapannya dengan pendanaan yang akan turun ini, mereka juga harus lakukan dengan baik sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, nanti setelah itu bulan Juni nanti atau sekitar bulan Juli nanti akan dilaksanakan tentang diklat tentang penulisan hak paten ataupun karya cipta. Harapannya nanti mahasiswa, saya yakin setelah implementasi mereka akan mengetahui di mana keunikan dari kewirausahaan yang mereka miliki, sehingga mereka nanti bisa lebih percaya diri untuk mengembangkan bisnisnya. Itu yang harapan. Universitas Brawijaya memberikan support pendanaan dan pendampingan bagi mahasiswa yang lolos program Mahasiswa Wirausaha 2022. 248 proposal yang lolos masing-masing diberi bantuan pendanaan sejumlah 3 juta rupiah. Universitas Brawijaya juga melakukan pendampingan dan bimbingan dalam proses implementasi usaha agar mahasiswa menemukan karakteristik khas pada bidang usahanya. Tahun ini Universitas Brawijaya dari 888 proposal yang masuk dan juga telah diseleksi oleh para reviewer dan ternyata yang lolos sekitar 248 tadi. Dengan sekitar rata-rata mereka mendapatkan pendanaan sekitar 3 juta per proposal. Ya. Sehingga kalau kita melihat dari total, Brawijaya untuk tahun ini mengeluarkan anggaran sekitar lebih 700 juta untuk pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan jumlah wirausaha
dari mahasiswa dalam upaya untuk pengembangannya dalam wirausaha tersebut. Setelah ini nanti akan ada setelah mereka melaksanakan, tentu saya yakin juga akan ada kendala-kendala yang akan dihadapi. Harapannya dengan ada kendala-kendala yang dihadapi nanti juga akan ada suatu monitoring untuk di dalam bidang tersebut ya. Dengan adanya monitoring tersebut, maka kita berusaha menyelesaikan berusaha membantu bagaimana memecahkan masalah yang ada di dalam program kewirausahaan dialami oleh para tiap-tiap kelompok tersebut. Harapan kita bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian sedangkan untuk pendampingan penulisan kita juga akan mendampingi mereka untuk menemukan ide setelah pelatihan penulisan paten tadi, membantu untuk bagaimana ide apa sih sebetulnya yang ada di dalam komponen kewirausahaan atau proposal yang mereka, karena saya yakin juga tiap proposal selalu memiliki keunikan tersendiri ya, dari berbagai macam bidang, baik itu jasa, kemudian produksi, kemudian industri kreatif dan lain sebagainya, itu memiliki keunikan masing-masing, dan itu harus kita bimbing, kita gali bagaimana supaya keunikan tersebut itu bisa muncul sehingga tetap nanti kewirausahaan tersebut menjadi milik dari mahasiswa tersebut. Penggunaan gadget saat ini dapat mempermudah dalam berbagai pekerjaan dan komunikasi. Namun, penggunaan gadget secara berlebihan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan. Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Heni Dwi Windarwati menyebut hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ. Harus diwaspadai Pak, karena sekarang karena pandemi kan kita pakai gadget semua, nggih. Dari anak-anak sampai dengan dewasa sampai dengan lansia. Ternyata kecanduan gadget itu juga bisa menyebabkan gangguan jiwa. Mungkin Pak Sidik juga pernah mendengar ya, ada kasus-kasus di mana anak-anak itu akhirnya kecanduan gadget karena ketidaksiapan anak-anak untuk menggunakan teknologi tersebut. Pergerakan seni tradisi di Kota Malang maupun kota lain terus bergerak dengan keterbatasan dana dan sarana. Menurut dosen seni rupa UB, Femi Eka Rahmawati, kosmos seni di Kota Malang memang belum bisa menyatu, masih bergerak sendiri-sendiri. Peran UB sendiri juga sangat bisa loh Pak, berjejaring dengan mereka. Jadi ketika pemerintah itu gelak ini maksudnya apa ya, mewajibkan mereka, ayo toh gini bikin syarat-syarat, misalkan administratif banget ya Pak, kalau di dinas itu misalkan bikin event apa itu, sebenarnya kalau seni tradisi itu tiap ada dana dan tidak ada dana pun mereka hidup gitu. Mereka bisa aja tetap, cuma ketika ada salah satu teman, salah satu komunitas khusus itu diambil oleh dinas atau apa itu kan, karena dia punya label khusus atau sarana lengkap, itu bikin iri. Seharusnya kan gimana pemerintahan di Malang misalkan itu bisa memfasilitasi atau menjembatani, misalkan untuk syarat-syarat seperti itu, yuk apa caranya, misalkan 1 tahun mereka ada program legalitas komunitas misalkan berapa itu kan saja nih soal berjejaring dengan dinas lain ya Pak, seperti itu kan ya, seharusnya bisa sama orang hukum misalkan apa seperti itu. Nah, itu kan bisa jadi penmasnya teman-teman hukum misalkan. Ya. Itu banyak Pak, kalau komunitas itu sebenarnya syarat mereka tuh ada dan tidak ada itu apa ya? Ada dana dan tidak, itu dia tetap jalan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.